membawa kemampuan yang beragam. Ya. Jadi tidak bisa kemudian guru posisinya menjadi sesuatu yang sentral. Atau dulu istilahnya ada guru sentris gitu. Ya. Nah, hari ini paradigmanya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya, host Kongres Longawangkong Teberes-Beres di channel Batosa ya, sahabat tongkrongan santai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh senior saya, guru saya, Kang Taufik Rohmansyah. Tapi sebelum nanti kita mengenal lebih jauh beliau, saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan memberikan edukasi serta nilai positif kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Cianjur, umumnya di seluruh Indonesia. Nah, selamat siang Kang. Siang. Sehat Kang? Alhamdulillah. Jadi perlu teman-teman tahu, perlu sahabat-sahabat tahu, beliau ini salah satu ataupun ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunung. Iya. Nah, Kang bisa perkenalkan lebih jauh Kang? Enggak. Dengan siapa, lahir di mana, Kang? Enggak. Nama perkenalan saya gitu? Iya, gitu Kang. Oh, Sugante Pergunung. Saya lahir di Cianjur, asli Cianjur, dan mengabdi di Cianjur dari mulai SD dan seterusnya. Itu. Kalau SD di mana Kang dulu Kang? SD di SD Negeri Walahir. Walahir itu surga ya. Sebuah tempat di sudut Kabupaten Cianjur. Tepatnya di kecamatan Hari ini di Kecamatan Leles, kalau dulu Kecamatan Agrabinta. Cianjur Selatan. Agrabinta. Oh iya. Jadi beliau ini salah satu tokoh yang lahir di perdesaan gitu Kang ya. Di Lemur, Di Lemur. Nah gini Kang, ini kan sahabat-sahabat tongkrongan ini kan belum tahu Kang ya. Hari ini Akang sebagai ketua Pergunu Kabupaten Cianjur. Nah tolong Kang jelasin sedikit apa sih Pergunu itu Kang? Jadi Pergunu itu organisasi profesi ya di kalangan Jamiah NU yang terlahir sejak tahun 52. Jadi sudah lama. Sudah lama Kang ya? Hanya karena berbagai hal dan kendala. Dulu kan ada semacam kebijakan bahwa organisasi profesi itu harus satu. Oh iya. Ya, jadi semuanya gabung, Pergunu pun akhirnya pelan-pelan tenggelam. Nah, baru kurang lebih 10 tahun yang lalu para guru NU bangkit kembali, kemudian menggerakkan kembali Persatuan Guru NU. Oh, jadi sudah lama sekali Kang ya? Iya, kalau dihitung sudah 70 tahun. 70 tahun. 70 tahun. Tapi kalau hari ini bangkit kembali baru sekitar ya 10 tahunan lah. Oh, 10 tahunan. Iya, di bawah 20 tahun begitu. Nah, untuk Pergunu itu sendiri Kang, apakah hanya di Kabupaten Cianjur? Pergunu itu badan otonom NU yang levelnya nasional. Oh, nasional. Jadi seluruh wilayah atau provinsi, seluruh kabupaten kota, seluruh Indonesia ada perwakilan. Oh, jadi seluruh nasional Kang? Ya, termasuk di tingkat kecamatan mungkin ya, ada PAC, kemudian tingkat ranting dan seterusnya. Berarti kalau di pusat itu DPP apa? PP, PW, dan PC. berarti tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai kecamatan Ya. gitu kan. Oh. Nah, kalau tujuan serta peran gitu Kang ya, Pergunu itu sendiri khusus Kabupaten Cianjur itu seperti apa Kang? Ya, salah satunya adalah menghimpun potensi guru-guru yang memiliki latar belakang NU, Ya. yang sudah berkhidmat di sekolah, di madrasah, di pesantren, dan di jenjang pendidikan lainnya, termasuk juga di pendidikan tinggi, itu untuk menopang ya dunia pendidikan di Indonesia agar lebih baik lagi di satu sisi, dan di sisi lain agar guru-gurunya lebih profesional. Karena ini kan organisasi profesi, Ya, gitu. jadi lebih menguatkan kepada upaya
meningkatkan kompetensi guru. Kompetensi para guru gitu kan. Iya, betul. Jadi sahabat-sahabat, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama bahwa ternyata ini pergunu ini sangat begitu perannya sangat begitu terasa di ranah-ranah pendidikan. Tentu dalam hal ini adalah bagaimana pergunu berperan untuk menopang ataupun mengembangkan potensi atau profesionalisme seorang guru yang berlatar belakang Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Iya, betul. Nah, Kang ini sendiri udah berapa tahun Kang berkiprah di Pergunu? Pergunu berarti sudah 8 tahun. Subhanallah. Berarti Akang Jadi itu kan 2 kali ketua umum bagaimana? Yang kedua, sekarang yang yang kedua. 5 tahun yang lalu, tadi periode pertama, sebelumnya adalah sahabat Agus Lani sebagai sekretaris PCNU waktu itu. Beliau mandataris dari PW untuk membuat struktur Pergunu. Kemudian mengkonsolidasi, setelah itu dilaksanakan konferensi cabang yang pertama di Al Ittihad. Di Al Ittihad. Iya. Saya kemudian terpilih dan kemarin saya terpilih kembali. Subhanallah. Baru berapa bulan Kang kemarin? Ya baru 5 bulan. Masih hangat ya. Masih hangat. Nah jadi kita doakan beliau tetap sehat karena memang sentral beliau ini sungguh sangat posisinya sungguh sangat sentral. Tentu visi serta harapan ke depan ini bisa membangkitkan serta mengembangkan potensi guru-guru yang ada di Kabupaten Cianjur. Itu. Nah Kang, ngobrolin guru kan ini tidak bisa dilepaskan dari pendidikan kan ya. Artinya kan kita tahu Kang bahwa pendidikan itu mengalami fluktuatif sesuai dengan perkembangan zaman, turun naik gitu Kang ya. Nah khusus ini pandangan Akang gitu Kang terkait potret pendidikan di Kabupaten Cianjur seperti apa Kang? Iya. Jadi pertama ya yang ingin saya sampaikan bahwa guru itu kan memiliki beberapa kompetensi. Ya. Ada kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional gitu ya. Itu ada 4. Dan yang satu kalau di Pergunu itu ada kompetensi ideologis. Nah, jadi bagaimana teman-teman guru itu ketika berhadapan dengan peserta didik ya di dalam kelas atau berinteraksi dengan guru-guru yang lain itu mau mengembangkan nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Jam'iyah NU. Islam yang tasamu, Islam yang toleran. Bagaimana itu semua dikemas dalam proses pembelajaran gitu. Nah, kalau terkait dengan kondisi pendidikan di kita gitu ya. Sebetulnya pendidikan itu kan berdialektika dengan perubahan. Ya. Jadi pendidikan harus mampu mengimbangi apa yang tengah terjadi di sekitar peserta didik. Ya. Nah, salah satunya terkait dengan peran guru. Kalau dulu kita masih berpikiran atau memiliki paradigma bahwa guru adalah segala-galanya di dalam kelas, hari ini sudah harus kita rubah. Gitu. Karena siswa yang hadir dan datang di dalam kelas itu kan membawa kecerdasan, membawa informasi, membawa nilai, value ya, membawa kemampuan yang beragam. Jadi tidak bisa kemudian guru posisinya menjadi sesuatu yang sentral. Atau dulu istilahnya ada guru sentris gitu ya. Nah hari ini paradigmanya sudah harus student sentris. Murid yang menjadi pusat gitu ya. Bagaimana kelas itu kemudian digerakkan oleh guru menjadi sebuah perhelatan orkestra. Jadi kalau David Foster bilang begitu kan, perhelatan orkestra di mana setiap anak itu adalah pemegang instrumen atau partitur. Nah, guru hanya tinggal menjadi dirijen saja. Gitu. Itu analoginya gitu ya? Iya, jadi anak berkembang sesuai dengan kreativitas sendiri. Ada yang membawa drum, ada yang membawa klarinet mungkin ya, ada yang membawa trompet, ada yang membawa piano. Biarkan mereka bergerak. Jadi tidak ada kemudian istilah bahwa anak itu kosong, gitu ya. Anak itu sudah berisi. Jadi behavior anak ya, value anak, nilai yang dibawa oleh anak itu mereka sudah punyai, sudah ada.
Jadi guru tidak datang ke kelas ceramah gitu ya. Tetapi sekarang anak harus digali berbagai macam metode, berbagai macam pendekatan. Ya. Jadi intinya student center dengan sentris. Nah, terus kan implikasi daripada baik itu teacher sentris atau student sentris. Kita berbicara teacher sentris karena memang hari ini masih banyak terjadi kan ya teacher sentris itu di Kabupaten Cianjur. Di dunia pendidikan bukan hanya di kabupaten manapun ya, di seluruhnya sepertinya masih terjadi. Karena guru-guru masih menganggap dirinya serba tahu. Oh gitu. Serba bisa, serba mampu. Ya. Ilmunya merasa serba cukup. Padahal baru merasa. Belum tentu si guru bisa mengetahui apa yang murid ketahui. Ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kemudian guru memetakan berbagai potensi yang ada di siswa itu. Itu harus ada cara. Cara yang dilakukan oleh guru pasti bermacam-macam. Bisa dilakukan pada awal tahun masuk umpama ya, guru sudah mengukur kemampuan anak yang berbagai macam kemampuan itu, sehingga nanti bisa dipilah. Bahkan pembelajarannya pun tidak lagi melulu ceramah kan? Oh gitu ya. Tetapi sudah kepada menggali potensi anak. Jadi tidak terfokus pada ceramah saja gitu ya. Metodenya bisa bermacam-macam gitu maksudnya. Betul. Bisa beragam lah ya. Gitu. Bisa beragam ya. Nah, termasuk kan gini Kang, bahwa di era pandemi hari ini kan Akang tahu sendiri bahwa kondisi pendidikan kita masih dalam kondisi absurd gitu Kang ya. Online terbubuh gitu Kang, maksudnya offline juga sama kan. Cuman yang menjadi titik fokusnya adalah menurut Akang di masa pandemi kemarin, ketika masa pembelajaran ini masih online, itu kira-kira dalam konteks pemahaman ataupun kapasitas pencernaan pengetahuan peserta didik seperti apa kan? Ya, belajar itu kan yang berubah 3 hal ya. Pertama adalah kemampuan kognitif, kedua kemampuan merasa, itu karakter. Afektif atau ya? Ketiga adalah kemampuan vokasi, kemampuan praktik. Nah, dengan pembelajaran online sebetulnya 3 kemampuan itu muncul sebagai hasil proses belajar. Tapi ada yang nilainya mungkin di bawah, yaitu pada sisi karakter. Karena apa? Karena karakter itu kan bisa lahir dari proses pembiasaan, bisa lahir dari proses melihat guru. Ketika anak di rumah, guru di tempat yang lain, mereka tidak sempurna mempelajari, tidak sempurna implementasi soal karakter. Sehingga mungkin ketika anak masuk ke kelas setelah sekian lama di rumah, itu ada perubahan karakter. Jadi yang asalnya disiplin, tugas dikerjakan karena terbiasa dengan rebahan gitu ya. Karena terbiasa dengan nonton TV saja, karena terbiasa mengelola gadget, maka yang terjadi adalah ketika berhadapan dengan guru ada sesuatu yang hilang. Nah, itu yang harus dituntaskan sebetulnya dalam proses pembelajaran ketika menggunakan mode daring gitu ya. Tapi tetap hasil belajarnya ada. Tuh hari ini kan anak-anak naik kelas, anak-anak lulus gitu ya. Anak-anak diterima kerja gitu ya. Anak-anak lulus beberapa seleksi. Itu kan membuktikan ada. Hanya pasti ada sisi yang kurang. Tidak sih, intinya yang kurang itu lebih kepada karakter mungkin. Karakter. Kan memang tidak ada interaksi secara langsung gitu kan ya. Secara pembiasaan dan lain sebagainya. Nah, ini memang menjadi catatan kita bersama ya, sahabat-sahabat tongkrongan, bahwa PR kita sebagai generasi penerus bangsa ini masih banyak, apalagi di era-era seperti ini mungkin perlu ada inovasi untuk bagaimana memecahkan persoalan itu kan ya. Nah, terus kan gini, Akang kan sekarang di Pergunu, otomatis Akang membawahi bahasa Sunda banyak prajurit lah gitu kan ya, banyak prajurit. Nah, ini kan tersebar di berbagai kelembagaan pendidikan formal, atau ada beberapa sentral pendidikan yang dikhususkan gitu kan maksudnya? Iya, kalau Pergunu itu adalah warga NU yang menjadi guru. Jadi dia mau guru di negeri, mau guru di swasta, itu boleh.
di pesantren, ya di perguruan tinggi. Itu satuan pendidikannya dari mulai diniyah itu kan juga guru. Iya, iya, iya. Kemudian di SD, di MI, di SMP, di MTS, di MA, SMA, MK itu semua adalah bagian dari wilayah yang harus digarap oleh pergunu. Dan guru-gurunya ada di situ. Oh, ada di situ. Iya. Dan di pergunu itu istilahnya bukan pengurus ya. Oh, bukan pengurus kan? Bukan PC pergunu, bukan pengurus cabang tapi pimpinan cabang. Oh, pimpinan cabang. Ya, itu kan ada substansi tertentu itu gimana? Iya. Karena guru itu kan sebetulnya adalah pemimpin pembelajar. Oh iya, Ya, jadi ketika guru-guru bergabung di pergunu, dia bukan hanya mengurus organisasi, tapi juga mengaktualisasi nilai-nilai kepemimpinan. Baik itu ketika mengurus organisasi, ketika berhadapan dengan anak. Maka istilahnya bukan pengurus, tapi pimpinan. Di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk memimpin bagi dirinya sendiri, bagi peserta didiknya, dan juga bagi lingkungannya, satuan pendidikan. Gitu. Jadi nama pun berpengaruh Kang ya? Berpengaruh, sangat berpengaruh. Kan kebanyakan kalau organisasi-organisasi itu ada pengurus gitu ya, pengurus cabang. Kalau ini berarti kalau PW itu pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah. Sampai ke pusat juga. Ya, pimpinan pusat. Nah, jadi itu tuh informasi buat teman-teman, buat sahabat-sahabat bahwa ternyata pergunu itu PC itu bukan pengurus cabang. Kiranya masih banyak kayaknya Kang orang yang berpendapat bahwa katanya PC itu pengurus cabang. Ternyata memang kalau pergunu itu pimpinan cabang. Nah, untuk pergunu sendiri Kang, apakah ada rekrutmen atau gimana Kang? Mekanisme tertentu lah untuk masuk ke pergunu gitu. Ya, di PDPRT pergunu ada mekanisme ya melalui kesediaan menjadi anggota pergunu. Ya. Ada tahapan mengisi keanggotaan ya, form keanggotaan. Kemudian dengan syarat bahwa ia memang aktif di satuan pendidikan. Ya, dan memang bagian dari Jamiah NU. Makanya di pergunu itu unik. Dulu mungkin dia aktif di Ansor. Kemudian ketika sudah selesai studinya menjadi guru, bukan ya? Aktif di pergunu itu bisa, atau dulunya di IPNU, dulunya di PMII gitu ya. Kemudian profesinya guru masuk pergunu. Jadi semua yang berprofesi guru itu masuk ke pergunu gitu ya. Kemudian ada tahapan kaderisasi juga. Ada kaderisasi juga? Ada. Walaupun bukan organisasi kader. Tapi ada kaderisasi. Tapi lebih kepada bagaimana menguatkan semangat dan nilai-nilai kepemimpinan gitu ya. Apa aja itu Kang? Pada itu. Iya, tentang bagaimana menjadi guru aswaja. Guru aswaja. Ya, guru aswaja. Karena hari ini guru adalah ujung tombak ya. Sepakat sekali. Jadi siapapun yang menjadi guru itu akan mampu mempengaruhi anak. Nah, itu ya. Dan fungsi pertama dakwah pergunu diantaranya adalah bagaimana memberikan informasi benar tentang nilai-nilai keislaman yang benar, yang mengayomi ya, yang tidak mudah mendiskreditkan orang lain. Gitu. Jadi itu kan guru tugasnya. Makanya semangat aswaja itu harus lahir pada seluruh guru-guru NU. Oh, itu keren sekali itu sahabat-sahabat tongkrongan. Jadi memang sudah ada mekanisme-mekanisme tertentu untuk tadi mungkin ada bahasa kata Akang itu ada ideologis ya Kang yang digembor-gemborkan. Kompetensi ideologis. Karena itu sangat penting karena itu akan menentukan arah peradaban bangsa kita ke depan seperti apa gitu kan ya. Nah, terakhir Kang, ini bukan kuat tapi Kang harapan Akang ya terkait pendidikan di Kabupaten Cianjur ke depan seperti apa ke depan? Ya, karena yang dirubah ya oleh proses pendidikan itu adalah pembangunan manusia. Jadi SDM tidak seperti membuat roti ya. Atau membuat makanan tertentu atau membuat barang. Maka seluruh stakeholder pendidikan itu harus bareng di dalam menjaga nilai pendidikan ini. Kalau tidak bareng, maka kemungkinan akan gagal. Nah, pemerintah, masyarakat, ya, satuan pendidikan,
lembaga-lembaga yang bergelut di bidang pendidikan, organisasi dan seterusnya. Itu harus bersama-sama gitu. Agar ya kalau boleh sebutkan marwah pendidikan itu tetap berkibar. Gitu ya, tetap ngegedur lah kalau macam orang Sunda gitu. Ngegedur. Yeah. Jadi itu teman-teman, sahabat-sahabat, bahwa intinya kita kerja bareng lah gitu Kang ya. Kerja bareng melakukan produktivitas dalam pendidikan, sehingga ke depan pendidikan di Kabupaten Cianjur itu lebih baik, bahkan lebih baik dari hari ini. Tapi bukan berarti hari ini tidak baik mungkin Kang ya, tapi lebih baik. Nah itu mungkin apa ada lagi yang mau disampaikan Kang? Cukup. Ada statement kuat Kang buat sahabat-sahabat tongkrongan ini. Oke. Untuk teman-teman guru ya, bahwa ketika kita berhadapan dengan anak, kita tidak sedang merubah anak didik kita supaya menjadi kita, menjadi seperti kita seorang guru. Kalau itu ada di dalam pikiran kita, maka yang timbul adalah kita ingin menjadikan mereka seperti kita. Padahal masing-masing anak itu punya kemampuan yang beragam. Nah itu sahabat-sahabat tongkrongan dan sahabat-sahabat guru ya. Ini ada pesan buat sahabat-sahabat guru se-Kabupaten Cianjur, bahkan se-nasional. Khusus yang menonton, emang harus ditonton Kang. Jadi nanti harus ditonton gitu Kang ya. Harus. Nah itu terima kasih sahabat tongkrongan. Nanti kita bertemu lagi di lain waktu dengan narasumber yang insya Allah akan memberikan inspirasi, termasuk beliau juga senior saya, guru saya yang barusan tadi kita ngobrol sangat menginspirasi sekali. Tentu ini bertujuan untuk bagaimana ke depan kita menjelma sebagai insan yang ulul albab atau insan yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di lain hari dan lain waktu. Allahumma fiqh ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Sami-sami. Hatur nuhun.